Pak. Terima kasih Yang Mulia. Untuk Eko, apakah Anda sehat sore hari ini? Iya, Bisa memberikan keterangan ya? Insya Allah. Oke. Bisa ceritakan tanggal 27 Agustus 2016 apa yang saudara lakukan dan saudara berada di mana? Pada tanggal 27 Agustus, saya dari rumah main ke tempat Bu Nining. Saya sama kawan-kawan yang lain gitar-gitaran, minum, PT-PT. Dari situ sampai jam 22, jam 10 malam. Eko ngerasa diusir sama Bu Nining, ya bukan diusir ya, karena kami ngerasa diganggu gitu tuh. Terganggu Bu Niningnya? Iya, Bu Niningnya terasa terganggu. Jadi Eko pindah sama kawan-kawan ke tempat neneknya Adi. Sampai jam 11 malam nungguin Oji beli gorengan. Setelah Oji datang, kami cabut ke tempat Pak RT jam 11 malam. Terus di tempat PT kami sampai tidur di situ sampai pagi, dan paginya sebelum itu juga sempat bantuin dagangan Agung naikin ke mobil atau motor dia, naikin sampai pagi di tempat PT. Oke. Jadi yang membangunkan saudara besok paginya di rumah Pak Pasren itu Pak Pasren? Pak Pasren. Oh, anaknya Kavi masih di situ juga? Masih di situ. Oke. Eko sempat bersih-bersih rumahnya karena besok pagi dipakai buat debaan. Oh, jadi kamu nggak langsung pulang ya? Nggak langsung pulang. Kamu sempat bersih-bersih? Bersih-bersih. Oke. Siapa yang melihat kamu bersih-bersih? Kamu atau melihat siapa? Ketika kamu bersih-bersih, nyapu-nyapu nih? Nggak ingat lagi kalau itu. Di tetangga sekitar rumah Pak Pasren, kamu melihat ada orang atau siapa? Anda bertemu? Di rumah Pak Pasren? Iya, di rumah kontrakannya Pak Pasren. Kan ketika kamu dibangunkan oleh Pak Pasren paginya. Heru juga tahu kalau kami ada di situ. Heru itu siapa? Heru keponakan saya. Ada di mana dia? Berseberangan jalan. Rumahnya berseberangan jalan. Terus selain Heru ada lagi yang melihat kamu? Waktu di tempat Bu Nining berpapasan, ya maksudnya ada yang lewat atau mau ke rumah sakit. Siapa? Angato. Siapa? Angato. Arato. Ya, terus mau ke rumah sakit, sempat negur. Itu jam berapa? Jam 22. Jam 22? Iya, di rumah. Jam 9 lebih. Jam 9 lebih. Jadi waktu masih di Bu Nining, di warungnya. Iya. Masih lengkap semua ada di situ. Teman-teman kamu itu masih lengkap semua di Bu Nining itu. Iya. Yang melihat kamu siapa tadi? Kamu bertemu dengan siapa tadi? Angato. Kang Ato. Iya. Kang Ato sama siapa? Berboncengan atau sendiri dia? Sendirian. Sendirian. Mau ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit. Ngapain di rumah sakit kamu tahunya? Ibunya kan dirawat. Ibunya dirawat saat itu. Sempat berbicara dengan Kang Ato? Enggak sih, dia nyapa. Dia menyapa? Ya, menyapa kamu saja atau menyapa yang lain juga? Enggak tahu selengkapnya. Enggak. Hanya kayak selain Eko ada nggak yang lain yang disapa? Enggak. Tidak ada ya? Paginya? Hadi juga kayaknya. Adi juga? Hadi disapa juga. Hadi disapa ya? Oke. Kemudian sampai pagi, udah gitu kamu sesudah sapu-sapu kamu pulang atau apa? Pulang ke rumah, iya. Pulang ke rumahnya. Yang melihat tadi siapa? Pagi kamu bertemu dengan ponakan kamu? Heru. Selain Heru? Angato. Enggak, paginya. Oh, paginya. Agung. Iya. Agung itu siapa? Yang samping rumah Pak Pasren. Samping rumah Pak Pasren. Melihat kamu dia? Atau ngobrol sama Agung? Yang ngobrol. Kan ngangkatin belanjaannya ibunya kan jualan. Oh, ngobrol ya? Oke. Kemudian kamu ingat ya malam itu
kalian ketika kumpul pakai baju apa semua di situ, kamu ingat nggak? Teman-teman kamu pakai baju apa semua? Nggak ingat. Nggak ingat. Oh. Jadi ketika kamu diperiksa ada baju nggak yang disita? Diperiksa. Iya, waktu di Polres ada baju kamu yang diambil, disita sama polisi diminta? Nggak ada ya. Oke. Sebelum sampai sana ya, ini mumpung lupa tadi saya. Siap. Oke, lanjut. Tanggal 27 udah ya? Oh, udah. Habis itu ya. Oke. Terus. Tanggal 31 apa kegiatan saudara? Saksi. 31 Agustus. Jadi sore hari setelah pulang kerja nih, Eko mampir ke SMS 11. Sebelum pulang kerja ini kan Eko kerja bareng sama Heru. Eko sempat tanyain ke Heru, mau nongkrong nggak? Enggak, kata dia. Ya udah, saya turunin Heru. Eko langsung jalan cabut ke SMS 11. Oke. Sebelum sampai ke sana saya mundur sedikit ya. Tadi ya ada yang terlewat. Kamu pernah dengar nama Aep dan Dede sebelumnya, sebelum peristiwa tanggal 27? Enggak sih, enggak tahu begitu jelasnya, cuma Aep Dede itu bekerja di cucian mobil tempat daerah kami. Kamu tahu? Iya, siap. Tahu dari siapa? Dari rekan-rekan di sekeliling kami. Di tetangga? Tetangga. Dari tetangga ya? Iya, tahu, siap. mengetahui. Iya. Pernah lihat mukanya Aep atau Dede sebelumnya? Pernah. Bercakap-cakap? Enggak. Sempat ada masalah dengan Aep dan Dede? Enggak sama sekali. Kamu tahu ada penggerbekan terhadap Iya, kalau itu iya. Aep? Itu tanggal berapa saudara ingat? Enggak tahu, kurang tahu jelas tanggal berapanya. Berapa hari sebelum tanggal 27? 3 harian. 3 harian ya? Kurang lebih. Oke, 3 harian ya? Siap. Jam berapa? Malam, jam 12 malam. Siapa aja yang ikut menggerebek malam itu? Eko, Hadi. Terus? Hadi, ada Agung, ada Ang Dede. Berapa orang? Ada Eko, Hadi, Agung, Ang Dede, Pak Pasren? Pasren. Terus? Ada polisi sekeliling juga. Kavi ada? Kavi ada kayak. Kavi ada. Kemudian ada Pak RW? Pak RW ada. Oke. Kenapa digerebek? Ya kami nggak terima dong kalau tempat kami dikotorin orang-orang begitu. Yang kamu tahu informasi itu bahwa Aep membawa perempuan, suka membawa perempuan ke tempat pekerjaannya dari siapa? Bukan tahu infonya, jadi Eko saat itu tuh emang lagi nongkrong di tempatnya Agung, jadi terlihat dari pinggir jalan rumah Agung sampai ke cucian mobil itu. Baru pertama kali kamu lihat malam itu dia membawa perempuan masuk ke tempat kerjanya atau sebelumnya sudah pernah terjadi? Enggak, sebelumnya udah pernah ada yang ngomong sering bawa gitu. Oh, sudah pernah diperingatin si Belum. Aibnya? Belum. Oh, terus yang mengajak untuk menggerebek itu siapa? Kamu tahu dari siapa? Ya Eko kan lihat sendiri dari samping rumah, dari jalan nih, pinggir jalan rumah Agung. Nah kami nongkrong di situ, ada Aep, nggak tahu siapa bawa motor nih, masuk bawa cewek. Terus kamu sampaikan ke siapa informasi itu? Ke Agung, kan Eko nongkrong di rumah. Agung. Iya. Terus Agung bisa nyampe ke Pak RT dan Pak RW dan juga polisi desa itu siapa? Ang Dedenya ngomong jangan hanya kami gitu tuh. Kang Dede itu siapa? Ang Dede. Siapa? Samsuri. Siapa itu? Mamangnya, kakak iparnya Agung. Oh, kakak iparnya Agung. Siap. Nah, terus Jangan hanya kami aja, nanti disalahin, malah kami yang disalahin. Ah, terus? Jadi, bawa PRT, bawa PRW, bawa polisi. Pas waktu itu tuh ada polisi sekeliling yang lewat. ada polisi. Polisinya pakai baju seragam. Seragam. Pakai baju seragam. Ada tulisan Binmas ya? Iya. Betul ya? Betul. Oke, itu Binmas namanya ya? Iya, siap. Oke. Kemudian apa yang saudara lakukan di rumah Aib itu? Di Tempat kerjanya, Cucian mobil. di tempat cucian mobil itu? kami tanya baik-baik ke Aib. Ketemu sama Aibnya ya? Iya, nggak tahu yang mana Aib, yang mana. Tapi bertemu ya dengan orang situ. Orang yang di situ. Yang bertanya baik-baik itu siapa? Eko. Eko. Iya. Bukan Pak Pasren atau Pak RW? Belum. Maksudnya mereka masih di belakang Eko. Belum nyampe atau barengan? Maksudnya udah nyampe, cuma Eko duluan nih yang ngomong ini. Oke. Terus? Baik-baik. Bawa cewek nggak?
Dia jawab enggak. Terus? Ya udah, Eko mundur. Yang tua-tua dong yang nanyain. Ya, Bawa terus? cewek enggak? Tetap enggak. Kan kami enggak percaya. Kami lihat dari kejauhan memang ada yang bawa cewek ke situ kan. Jadi geradah tuh tempat Ya. mereka tuh. Terus? Kedapatan di kamar mandi ada dua cewek. 2 cewek. Siap. Terus? pang. Anak pang ya? Iya di situ. Di situ kami berontak dong. Maksudnya serontak marah dong. Maksudnya ini daerah kami loh. Masa diinjak-injak begitu aja? Gitu loh. Terus terjadi apa terhadap di situ? Langsung Ribut? dipecah-pecahin etalase itu. Dipecah-pecahin? Iya. Sama warga sekitar situ Iya, yang warga. hadir di situ? Oh, siap. Terus terhadap Dede ada terjadi pemukulan? Terhadap Aib, sorry? Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu? Oke. Saudara saksi tidak melihat situ? Nggak. Tidak melihat ya? Oke. Kemudian saudara saksi saat itu mukanya di Tensoplas ya? Siapa yang di Tensoplas? Itu Saudara Jaya. Jaya? Iya. Berarti saudara Jaya ikut juga? Enggak. Yang di mukanya di Tensoplas siapa? Jaya. Jaya? Oh. Tapi tidak ikut menggerebek situ? Bukan dia. Oke. Nah, terlanjut ya kepada saudara saksi. Sesudah malam itu kejadian, sesudah dipecahkan etalase dan terjadi keributan, dedeknya marah atau ada langkah, kan bosnya marah atau bagaimana? Enggak. Jadi nggak ada tanggapan ke mereka ya karena mereka salah dong. Jadi kata PRT udah nggak usah ngerusak barang, mending bubar aja, nggak usah diperlanjutkan masalah ini, udah mending clear, pulang, bawa ceweknya pulang, udah gitu aja. Oke, jadi malam itu sesudah kejadian itu kalian bubar pulang. Siap pulang. Tidak ada si Aib melakukan protes atau bosnya protes. Nggak ada. Kamu kenal siapa pemilik cucian mobil itu? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Oke. Itu 3 hari kira-kira 3 hari sebelum tanggal 27 ya? 3 hari sebelum ya, Siap. tanggal 27 ya? Iya. Oke. Kembali ke peristiwa tanggal 31 Agustus ya tadi Iya. ya. Kamu Iya. nongkrong, datang, jam berapa kamu nongkrong? Pulang kerja Jam berapa itu? jam setengah 5. Setengah 5. Ada siapa saja di situ? Udah ada mereka orang. Ada Saka, ada Sudirman, ada Aldi. Saka kan katanya beli bensin sama Iya, maksudnya Aldi. Pas begitu Eko di sini nih ada Eka di depan SBS Plasma. Oke. Eka sempat ngobrol sama Eka. Terus begitu nggak lama kemudian nih ada mobil kan berhenti. Seret. Spontan nanya dong ke Eka, apa tuh Kak? Polisi, kita Anda mulu kata saya. Kata saya gitu, bercanda mulu. Terus enggak kali nanya alamat. Taunya bener polisi. Sebelum polisi itu datang, apa yang Anda lakukan? Apakah ada cerita sesuatu Nggak atau ada sama sekali. menceritakan kejadian-kejadian Nggak ada. tanggal 27? Enggak ada sangkut paut dengan tanggal 27. Kamu tahu kejadian tanggal 27? Enggak sama sekali enggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali. Sampai tanggal 31 Agustus 2016 kamu tidak tahu. Iya. Kamu tidak pernah dengar. 31. Kejadian tanggal 27 Agustus 2016, kejadian yang di flyover, Iya. yang infonya katanya entah itu kecelakaan Iya, itu nggak tahu sama ataupun pembunuhan, kamu nggak pernah dengar. Enggak pernah dengar sama sekali. Selama dari tanggal 27 malam Iya. sampai tanggal 31 Agustus kamu nggak pernah dengar. Enggak pernah dengar. Sama teman-teman kamu juga nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Sampai kamu nongkrong di depan SMP Negeri 11 tanggal 31 Agustus, kamu belum tahu ada kejadian itu. Iya, jadi biasa-biasa aja nongkrong, Nggak ada perbincangan ke situ ya. nggak ada perbincangan ke situ. Kemudian apa yang terjadi lagi sesudah itu? Suruh langsung naik mobil kan. Terus begitu nggak lama Saka datang sama Aldi bawa motor langsung ditendang, jatuh kan tersungkur, langsung naik mobil juga, dibawa ke mobil. Gitu. Di dalam mobil mendapatkan penganiayaan atau pemukulan? Enggak. Jadi Eko sempat nanya ke anak-anak, kalian habis pada minum entah? Iya, pada minum, pada mabuk tadi. Oh, aduh macam-macam aja kata saya gitu.
Oh, nggak ditempeleng, nggak ada apa nggak? Nggak tahu kalau itu. Kamu nggak mengalami? Enggak. Nggak melihat yang lain juga? Nggak ngelihat yang lain. Oke. Posisinya kamu di mobil posisi duduk atau jongkok? Nongkrong. Jongkok ya? Iya, jongkok. Jongkok. Oke. Terus dibawa kemana? Dibawa ke Polresta. Dibawa Polresta. Sesudah sampai di Polresta, Masuk ke unit narkoba. masuk ke unit narkoba. Terus apa yang Anda alami? Kalau Eko kan jadi ada maksudnya agak ngerti sedikit gitu tentang narkoba gitu. Jadi ke unit narkoba paling tes urin bisa lah. Maksudnya masuk ke unit narkoba nih. Pikir Eko paling tes urin terus bisa lah 86 keluar. Terus Ya udah dari situ Eko nggak tahu ada masalah yang lain. Ya udah ikutin aja, terus turun dari mobil berhenti, terus suruh turun, suruh jalan bebek, ikutin aja ikutin. Pas begitu masuk ke ruangan, di situ tuh diambil Sudirman sama si Jaya. Nggak lama kemudian Jaya ngomong, ini ya Eko ini, kata saya sempat nanya ke Hadi, itu mabok? Iya, dia mabok. Ya Allah, ada aja. Oh, ketika nama kamu disebut oleh Jaya. Nah, terus pada saat itu tuh langsung nggak banyak ditanya lagi ke yang lainnya, langsung dipisah-pisahin, bencar-bencarin, dipukulin habis-habisan. Saya mau tanya, yang minum di SMP Negeri 11 ketika nongkrong siapa aja? Nggak tahu. Nggak, yang minum ciu siapa aja tadi? Hadi, Jaya, Supri. Sudirman nggak minum ya? Di antara bertiga yang kamu lihat ada yang mabok atau apa? Malam itu, tanggal 31 itu, mabok? Bau minuman. Enggak, terus ngomongnya masih sadar nggak menurut kamu lihat teman-teman kamu yang minum itu tiga? Hadi, Jaya, sama Supri. Ya pasti pada ketakutan dengan... Bukan, ada kelainan apa, kamu lihat ada yang beda tidak? Enggak. Ngomongnya masih lancar, normal? Masih lancar. Masih lancar, normal. Tanggal 31 ya? Iya. 31 Agustus sore itu ya? Iya. Oke. Terus sesudah itu apa yang kamu alami? Langsung diinjek-injek, diperlakukan yang enggak seharusnya dilakukan ke manusia. Oke. Kamu tahu siapa yang melakukan itu? Nggak tahu. Nggak tahu? Ya polisi. Kamu nggak dikenalkan ini anaknya korban siapa, bapaknya siapa? Enggak. Nggak tahu. Kamu kapan tahu bapaknya korban itu yang namanya Pak Rudiana, kapan kamu tahu? Setelah di Polda. Setelah di Polda. Siap. Setelah kamu tahu, kamu ingat-ingat yang termasuk yang memukul kamu, ada nggak orang itu, muka itu? Ada pasti. Bukan ada pasti, kamu rasakan, kamu? Iya, kami ada. tanya apa yang kamu rasakan, yang kamu lihat, yang kamu alami gitu, saudara saksi alami. Ada? Ada. Diapain sama Rudiana? Sempat di ruangan, jadi di tengah-tengah ruangan tahanan itu kan Hadi yang digembok itu, Eko juga dapat perlakuan sampai sobek di bagian hidung. Terus? Ya, tenangin dulu ya, tenangin dulu. Kamu ingat-ingat, karena kesaksian kamu di bawah sumpah ini ya, bahwa ini ada resiko hukum yang ini kan. Iya, siap. Sampaikan yang dialami, yang dilihat dan dirasakan. Iya. Ya. Terus disuruh ngakuin itu, kan ada pengakuan Jaya, saya yang ngejar-ngejar gitu tuh. Jadi udah ngapain sih, mesti harus enggak gitu tuh, mesti harus iya gitu. Sampai disundut rokok seperti yang tadi diceritakan teman-teman iya. kamu. Di mana kamu disundut rokoknya? Di ruangan. Apa saja maksudnya di tubuhnya? Di telinga juga? Di telinga. Di badan? Badan juga. Berapa kali? Di tangan. Di tangan juga? Iya, siap. Berapa kali? Nggak tahu. Udah nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Terus apa lagi yang dialami? Terus jam berapa itu? Jam 2 malam itu disuruh ngakuin pemerkosaan juga, padahal nggak tahu menahu dengan kejadian yang ini.
Oke, yang jam 2 subuh itu? Iya. Kamu ditanya ada meja, terus ada yang petugas penyidik yang menanya, kamu sehat, seperti kayak tadi ditanya, bahwa benar kamu kenal, ada pertanyaan begitu? Sempet waktu itu ada, tapi nggak banyak bicara dan nggak banyak ini. Jadi itu entah buku apa itu udah jadi. Itu jam berapa yang udah jadi? Yang sampai ke kamu? Jam 2 subuhnya atau waktu lain? Jam 3. Jam 3 subuh? Ya. Ketika kamu datang itu udah jadi kertas yang seperti ini. Siap. Udah jadi? Siap. Udah jadi? Udah jadi. Terus apa yang diminta oleh penyidik saat itu? Disuruh tanda tangan ini itu semua. Suruh tanda tangan. Dibacakan sama kamu? Enggak. Kamu membaca? Enggak. Kamu tanda tangan? Tanda tangan itu juga digencet kursi dulu, kursi lipat tangan jari jempol saya. Jadi kamu menandatangannya ketika tangan kamu digencet dulu? Iya. Kursi? Iya, siap. Baru kamu tanda tangan? Siap. Kamu tanda tangan sendiri atau seperti teman kamu yang lain dibantu tangannya dibantu? Tanda tangan sendiri. Tanda tangan sendiri. Siap. Tanpa kamu baca? Tanpa saya baca. Tanpa dibacakan? Tanpa dibaca. Bahwa itu sudah jadi? Iya. Kamu nggak pernah ditanya kronologis kejadiannya bagaimana, kamu nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Oke. Kemudian sesudah itu? Sudah itu sampai pagi dikasih makan kan, ya dilempar kayak yang mereka curhatin di sini. Sama ya, berarti Sama. ya, sama Kurang di lebih. apa dikasih minum air kencing itu ada Iya, ya, sama iya, ya, sama. sampai paginya ya. Sampai pagi. Waktu di Polda ada penyiksaan dan pemukulan itu lagi? Pas baru datang juga udah disambut, disiram air panas. Pas baru datang. Sesudah dari situ Ada di dalam sel antar tahanan atau dari polisi? dari polisi. Dari polisi. Pas pagi hari, senam dulu senam. Katanya senam bahasanya. Kita di push up, disabetin pakai sapu, Ya, bata-bata. Lalu ketika ada penasihat hukum didampingi dari kapan? Gak tahu. Kamu waktu di Polres Kota Cirebon ketika ditangkap pertama diamankan atau apa istilahnya pun dia dibawa ke Polres ya, itu diberitahu nggak haknya atau dikasih tahu ada surat penangkapan bahwa kamu ini Nggak ada. tersangka terkait peristiwa ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang mendampingi penasihat hukum. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kami banyak tanda tangan. Oh, tapi tanpa tahu apa itunya. Tahu itu apa itu. Apa isinya ya? Iya. Oke. Kemudian waktu di Polda, kamu sesudah berapa hari baru didampingi oleh penasihat hukum? 2 bulanan. Nggak tahu 2 bulan, nggak tahu 1 bulan. Sesudah dipindah di Polda? Kan kamu di BAP di Polda itu kan tanggal 19 Oktober. Berarti 1 bulan. Iya 2 bulan ya betul. Iya 2 bulan. Selama 2 bulan sebelumnya tidak pernah didampingi? Tidak pernah. Jadi waktu pas BAP kedua 19 Oktober 2016 baru saudara didampingi oleh PH? Didampingi oleh Pak Jogi. Saudara tahu nama PH-nya? Iya Pak Jogi. Pak Yogi Nainggolan ya? Iya siap. Oke. Sampai ke persidangan? Sampai ke persidangan ya. Jadi sebelumnya dari September awal sampai ke 19 Oktober itu tidak pernah ada PH yang mendampingi ya? Nggak ada. Di Polda juga ya? Nggak ada. Oke. Di persidangan, saudara di persidangan kan tadi seperti teman-teman Anda tadi kami sampaikan. Siap. Di Polda tanggal 19 Oktober di BAP saudara mencabut nggak BAP yang di Kami Cirebon? cabut iya. Mencabut? Mencabut. Terus di persidangan dikasih kesempatan untuk mencabut itu dan menyatakan itu dicabut dan diberikan kesempatan seperti ini menyampaikan kronologis, ditanya seperti ini di persidangan? Iya cuma kayak nggak digubris gitu aja. Nggak direspon. Nggak ada respon. Nggak ada respon Dari maaf yang mulia. Oh dari yang mulia. Iya. Oke, dulu ya, bukan yang ini kan? Siap. Kan belum ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Ini kan kita tidak menyinggung ke institusi manapun. Kita mau mencari kebenaran. Kita tidak menyalahkan
institusi kepolisian, Ya. kita tidak menyalahkan institusi kejaksaan, kita juga tidak menyalahkan institusi kehakiman ya, Mahkamah Agung. Dalam hal ini di dalam muka persidangan yang mulia ini kita untuk mencari kebenaran supaya apa yang memang benar terjadi terungkap di dalam ruang sidang yang mulia ini. Itu yang kita harapkan ya. Oke, lanjutkan. Di persidangan kamu menyampaikan ini dihiraukan ya. Oke, terus sesudah kejadian putusan kamu kan lewat Pak Yogi melakukan langkah hukum apa? Kamu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus pernah dikunjungi oleh penasihat hukum sesudah dari Enggak. putusan? Enggak. Nggak pernah. Sampai kapan? Sampai sekarang. Sampai sesudah peristiwa ini Iya. Viral, Iya, viral. baru datang dari kami, baru ditunjuk kuasa hukum. Siap. Begitu ya. Sebelumnya masih Pak Yogi ya, dan itu nggak pernah dikunjungi lagi ya, Iya. nggak pernah diberikan atensi atau bukan atensi dikunjungi atau dikonsultasi, nggak pernah ya. Siap. Oke. Dari saya pikir cukup. Mungkin ada yang mau tambahkan? Sama pertanyaan dengan yang lain, apakah ketika diperiksa diberitahu bahwa Anda mau diproses dengan perkara yang sangkaannya pembunuhan atau pembunuhan berencana? Nggak tahu. Enggak disebutkan. Apakah kepada Anda ditawarkan apakah hak-hak Anda untuk didampingi penasihat hukum ketika Enggak. tanggal 31 tidak? Enggak. Oke, itu saja Mas. Saya tambahkan, tadi ada yang kelewat, ada 3 pertanyaan ya. Siap. Anda pernah dengar nama Andi, Dani, dan Peggy? Enggak. Tidak pernah dengar? Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu? Tidak pernah. Karena Anda didakwa bersama-sama. Siap. Anda yang ada dakwaan yang bersama-sama ya, membonceng lalu melakukan tindak pidana pembunuhan bersama-sama. Ada teman Anda yang namanya Peggy atau Dani atau Andi? Enggak. Tidak ada. Anda kenal dengan Rivaldi? Rivaldi enggak. Nggak kenal. Sampai kapan Anda kenal Rivaldi? Waktu di Polres Kota. Saya semalam di Polres Kota, jadi jam 2 siang itu baru dia dibawa. Oke, Anda kenal Vina dan Eki? Enggak. Tidak kenal ya? Tidak kenal sama sekali. Anda anggota geng motor? Bukan. Bukan. Pernah ikut kegiatan geng motor? Enggak. Ikut acaranya? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Teman-teman Anda tahu ada yang geng motor? Enggak. Anggota geng motor manapun Anda pernah tahu? Enggak tahu. Teman-teman Anda juga? Anda nggak pernah dengar? Enggak pernah dengar. Kemudian Anda lihat Sudirman dipukulin tidak? Sama seperti yang teman-teman Anda alami atau Anda lihat? Pernah lihat? Enggak pernah lihat. Karena foto Sudirman kan tidak ada di foto yang kita tunjukkan ya, dari 6. Iya. Sudirman kondisinya bagaimana saat itu ya? Saat itu Tambah putih atau gimana? enggak tahu. Saya enggak di satu seli nama dia. Oh, Anda ketemu nggak dengan Sudirman saat itu? Enggak. Pas ketemu pas mau berangkat ke Polda. Jadi satu rantai. Satu rangkaian itu ya, satu ini ya. Gimana tadi? Oh ya. Ini kan nggak ada foto Sudirman di sini kan? Siap. Nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada foto Sudirman kan? Iya enggak ada. Kan tadi udah lihat kan? Iya, siap. Kemudian Sudirman, Anda ketika ketemu di sidang atau ketika di Polda pernah ketemu? Ketika di Polda, Anda kan dipindah di Polda tanggal 3 ya, 3 September. Iya. Di Polres nggak pernah ketemu Sudirman? Enggak pernah ketemu. Di Polda dari Nggak. tanggal 3 September pernah ketemu? Iya. Kapan? Berapa lama sesudah itu ketemu? Selama kami ditahan di Polda. Selama tahan di Polda ketemu? Ketemu. Sudirman. Mukanya Sudirman ada seperti ini atau Enggak ada. dia ganteng sendiri berarti Sudirman? Oh, enggak tahu. Ini Anda kan babak belur semua nih. Terus Sudirman babak belur gak? Anda lihat? Pada waktu itu sih Sudirman tuh dipukulin anak-anak juga. Oh, karena apa? Karena kesel kan, mereka orang kesel sama Sudirman. Oh, karena kesel ya, karena menyebut nama Anda. Siap. Tidak melihat dia ya, bahwa babak belur kondisi ada bekas luka, bekas apa, tidak? Tidak pernah lihat dia dipukulin juga oleh penyidik atau Iya. apa, tidak pernah ya? Enggak. Oke, terima kasih. Yang mulia, ada lagi yang mau tambahkan?
Saudara saksi, saya mau nanya terkait dengan Pak Pasren ya, Pak RT, Iya. dengan anaknya Pak Kahfi. Karena dari tadi saya dengar, saya cermati bahwa kedua orang ini mulai dari Hadi tadi menjelaskan bahwa Kahfi yang membawa ke rumahnya Pak RT. Paginya lagi bahwa Pak RT bahkan menyuruh untuk mengepel, artinya dia tahu benar bahwa, tahu persis bahwa saksi-saksi ini, pemohon ini semua nginap di rumahnya Pak RT, Pak Pasren. Bahwa kemudian di dalam persidangan di 2016 itu, di persidangan di sini, mereka ini menjadi saksi, Pak Kahfi sama Pak RT, Pak Pasren, yang notabene-nya membantah bahwa para pemohon ini tidak pernah menginap di rumahnya Pak RT. Iya. Yang mau saya tanya, dalam proses persidangan itu setelah mendengar keterangan dari kedua saksi itu di persidangan 2012, apakah majelis hakim memberikan kesempatan untuk membantah kebenaran dari keterangan dari saksi Pasren dan Pak Kahfi? Biasanya kan dalam hukum proses acaranya majelis biasanya nanya nih kepada terdakwa, apakah setuju atau membenarkan keterangan dari saksi ini? Apakah ada dikasih kesempatan untuk membantah keterangan dari kedua saksi itu dalam proses persidangan di 2016 itu? Nggak ingat gitu. Sudah cukup itu aja mungkin. Ada? Cukup ya? Ada? Cukup ya? Oke, ya, cukup ya mulia. Terima kasih yang mulia. Tadi saudara saksi Eko Ahmad Dhani sudah menjelaskan. Yang ingin kami tanyakan, saudara dengan teman-teman tadi, Pak Pasren itu betul adalah ketua RT di situ sudah berapa tahun? Kalau Eko pribadi, Eko di RT 3, kalau Jaya Hadi sama Sudirman di RT 2. Iya. Emang di RT itu. Tapi memang betul dia ketua Iya, RT. ketua RT. Apakah saksi juga melihat bahwa Pak Pasren itu memang memiliki banyak rumah kontrakan di sekitar itu? Tahu? Banyak gimana Om? Punya rumah kontrakan. Memang punya kontrakan-kontrakan ruangan. Memang saudara tahu? Jadi sebelah rumah nih kosong, jadi dia beli. Oke. Yang selama ini dikontrakan. Iya, dikontrakan. Oke. Berarti kamu kan sudah akrab nih dengan Jaya, dengan Eka, dan Sudirman. Siap, iya. Seberapa sering kamu bertemu untuk, tadi kan saudara mengatakan gitar-gitaran, minum ciu, PT-PT, seberapa sering pertemuan kalian ini? Katakanlah seminggu 3 kali atau Jadi berapa kali? sesenggang waktu kami aja, kalau kami ada senggang waktu pasti kami nongkrong. Oke. Nyari hiburan. Siapa yang mempunyai ide untuk bertemu dan ngumpul di Bunining? Nggak ada, spontan aja itu. Spontan. Bagaimana bisa berkumpul di situ? Apakah menggunakan HP dan seterusnya? Ya, saya ada di sini, tolong ngumpul. Enggak juga sih. Kadang ya emang sering main begitu. Karena memang di situ, mohon maaf, di tempat Bu Nining yang kebetulan warung itu, Iya. yang paling nyaman untuk gitar-gitaran, Buat nongkrong. untuk minum ciu. Itu minuman ciu itu kalau mohon maaf ya, kalau berlebih bisa mabuk nggak? Teman-teman bisa mabuk ya? Mabok. Untuk tidur di rumah Pak RT, berapa kali? Maksudnya berapa kali? Teman-teman kalian tidur bareng itu berapa kali kalian bisa tidur bareng? Kalau tidur di rumah Pak RT emang baru sehari itu. Baru malam itu. Kalau hari yang sebelum-belumnya Memang nggak pernah. nggak pernah. Dan kami tidur di tempat mana gitu. Baik, iya, iya. Baru malam itu.
Itu tidurnya itu berapa orang tadi? Di ruangan itu? 9 atau 10 atau 13? 9. Itu ada kasurnya atau penggelar tikar atau seperti apa? Ada tikar sama Ada tikernya, ada TV. Mohon maaf, waktu itu kalian udah pada punya HP? Ada yang punya HP? Iya ada. Ada bukti-bukti bahwa waktu itu nih foto-foto nih lagi Nggak tidur ada. di Pak RT. Nggak. Tapi ada yang punya HP ada ya? Ada. Ketika saudara tadi menceritakan bahwa dilakukan penangkapan bahkan penahanan oleh Polres Cirebon Kota ya. Siap. Apakah betul saudara memang setelah diperiksa atau seperti apa kemudian dimasukkan ada ruang tahanan di sana? Iya ada ruangan. Ada ya?